Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh bertemu lagi di ibadah tunas online. Untuk itu kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata selamat pagi Tuhan. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah tunas online kita, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terutama nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan sampai saat ini. Tuhan, kami akan beribadah, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Amin. Masih semangat? Oke, kakak ajak kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian yang berkata, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, duduk yang manis, siapkan Alkitab. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, terima kasih telah menyempatkan waktu adik-adik sekalian untuk menonton ibadah tunas ini. Baik, tibalah saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kakak undang adik-adik sekalian, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang sangat baik, Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkatilah firman ini, agar kami dapat mengerti dan menyimpan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkatilah juga kakak Esther yang akan membagikan firman ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Baik adik-adik, kakak ajak kita buka di Markus 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Kakak ulang, Markus 15 ayatnya yang pertama hingga
hingga ayatnya yang ke-15. Oke, di sini kakak mengambil 3 ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-4, ke-10, dan juga 14. Baik, jika sudah mendapatkannya, kakak Esther akan membacakannya dan adik-adik sekalian mengikutinya dalam hati. Oke? Markus 15 ayatnya yang ke-4, ke-10, dan 14 dengan perikop Yesus di hadapan Pilatus. Ayat yang ke-4, Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Ayatnya yang ke-10, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ayatnya yang ke-14, lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Nah, adik-adik, pada pembacaan ini kakak mengambil satu tema lagi, yaitu berani mengatakan kebenaran. Berani mengatakan kebenaran. Nah, pada pembacaan ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Tuhan Yesus di hadapan Pilatus karena dibawa oleh imam-imam kepala beserta juga tua-tua dan ahli Taurat. Di sana mereka sepakat untuk menghukum Tuhan Yesus. Nah, pada saat mereka membawa Tuhan Yesus kepada Pilatus, rupanya hari itu adalah hari raya, yang dimana pada hari itu Pilatus akan melepaskan satu orang yang harus dihukum karena kejahatannya, berdasarkan pemungutan suara orang-orang banyak. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dihakimi bersama-sama dengan satu orang yang bernama Barabas. Barabas ini adalah orang yang sudah membunuh orang dan juga melakukan pemberontakan. Sedangkan Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus melakukan kejahatan? Tentu tidak. Apakah Tuhan Yesus telah melakukan dosa? Tentu tidak. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa, kan? Iya. Nah, kalau begitu, menurut adik-adik sekalian, apakah Tuhan Yesus yang dihukum ataukah Barabas? Menurut adik-adik sekalian siapa? Kalau menurut kakak Esther sih harusnya Barabas. Kan Barabas yang telah berdosa kan dan melakukan kejahatan. Menurut adik-adik bagaimana? Tapi adik-adik di buku ini kejahatan. Tapi coba kita lihat pada pembacaan ini. Di sini mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang dihukum. Loh, kakak Esther kok bisa begitu? Coba kita lihat lagi di ayatnya yang ke-14 pada kalimatnya yang terakhir. Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Nah, adik-adik, orang-orang yang ada di sana telah diasut oleh ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam besar pada saat itu. Mereka diasut, dikatakan bahwa salibkan saja itu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menghina Allah. Padahal Tuhan Yesus sendiri Allah, ya kan? Iya. Nah, karena itu, makanya Pilatus mengambil keputusan untuk menghukum Tuhan Yesus. Padahal Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak melakukan kejahatan. Dan bahkan Pilatus juga tahu kalau Tuhan Yesus dibawa kepadanya karena rasa dengki atau kebencian daripada ahli-ahli Taurat dan imam-imam besar pada saat itu. Nah, adik-adik, tahu tidak? Rupanya sikap Pilatus ini sama loh sama kita di kehidupan kita sehari-hari, bahkan di rumah, bahkan di kehidupan kakak Esther juga. Adik-adik tahu apa itu? Nah, tindakan itu adalah tindakan menahan diri untuk tidak mengatakan hal yang sebetulnya atau hal yang sebenarnya. Atau mungkin singkat saja, jujur. Tidak jujur kepada orang tua, tidak jujur kepada teman, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul? Wah, dulu kakak Esther juga seperti itu. Kakak Esther takut sekali kalau jujur. Kalau misalnya kakak Esther kasih jatuh gelas itu, kakak Esther langsung cepat-cepat bersihkan. Baru bilang, kalau mama tanya ini gelas ini mana? Kakak Esther bilang, tidak tahu. Apakah itu tindakan yang benar? Tidak. Seperti yang Pilatus juga lakukan, itu bukanlah tindakan yang benar. Padahal hal itu
bukanlah hal yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang diajarkan Tuhan Yesus itu apa? Untuk mengatakan kebenaran, apapun itu alasannya ataupun keadaannya. Coba kita buka, kakak ajak kita buka di Matius 5 ayatnya yang ke-37. Oke, mari kita baca ayatnya bersama-sama. Ayatnya yang ke-37, 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kalau kita itu harus mengatakan hal yang sejujurnya. Ya, itu iya. Tidak, itu tidak. Ya, seperti itu. Kakak Esther ingin mengingatkan adik-adik sekalian bahwa sikap jujur itu bukan sikap yang menakutkan atau hal yang sangat sulit. Sebenarnya mudah saja loh. Cuman gimana kita memulainya? Kalau satu kali kita jujur, maka selanjutnya lagi kita akan lebih mudah lagi buat jujur. Kalau satu kali kita berbohong, meskipun itu kebohongan yang kecil, maka mungkin semakin besar, besoknya lagi makin besar, dan kebohongannya lebih besar lagi. Ayo adik-adik sekalian, kata Esther ajak kita belajar untuk mengatakan kebenaran, mengatakan hal yang sejujurnya, meskipun itu hal yang sangat berat buat adik-adik sekalian, tapi cobalah untuk mengatakan hal yang jujur. Dan adik-adik tahukah tidak bahwa sekecil apapun tindakan baik kita itu sangat berarti bagi Tuhan. Tuhan memperhitungkan setiap tindakan baik kita, dan mungkin saja Tuhan akan membalasnya minggu depan, tahun depan, atau 5 tahun ke depan, atau setelah adik-adik sekalian melakukan kebaikan ini. Oke? Jadi semangat! Ayo kita berusaha untuk mengatakan hal yang jujur. Baik, itulah saja firman Tuhan yang Kakak Esther bagikan kepada adik-adik. Kiranya firman ini bisa tersimpan dalam hati adik-adik sekalian dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke adik-adik, tibalah saatnya kita akan berdoa syafaat. Kakak Esther akan menyatukan segala doa kita dalam doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, shalom. Baik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu tidak hanya tinggal begitu saja, tetapi kita dapat lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Masih semangat? Ya, tentu saja masih semangat. Mari kita angkat satu pujian dengan penuh semangat yang berkata, Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Baik, kita akan satu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah firman yang tadi kami dengar tidak diam begitu saja, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai beribadah. Amin. Baik, ibadah kita telah selesai. Shalom.